Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Riza dari Universitas Buta, jurusan Perencanaan Wilayah Minyak Kota. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu tentang identifikasi potensi pengembangan objek wisata di Talau Pau, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Baik, langsung saja ke videonya. Pertama, gambaran umum. Kecamatan Pariaman Tengah adalah salah satu kecamatan dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman dengan luas 1152,16 hektar yang mempunyai 16 kelurahan dan 6 desa yang memiliki jumlah penduduk 30.628 jiwa. Ini merupakan peta Kecamatan Pariaman Tengah yang dimana memiliki batas administrasi sebagai berikut: sebelah utara Kecamatan Pariaman Utara, sebelah selatan Kecamatan Pariaman Selatan, sebelah timur Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah barat Samudra Hindia. Ini merupakan peta geografis yang terdapat di kawasan wisata Talau Pau. Talau Pau ini merupakan sebuah objek wisata yang terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah yang memiliki luas 6,23 hektar. Secara geografis, Talau Pau ini memiliki ketinggian 3,9 mdpl dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Dengan batas administrasi yang terdapat di kawasan wisata Talau Pau, sebelah utara permukiman, sebelah selatan perkebunan, sebelah timur hutan, dan sebelah barat Samudra Hindia. Selanjutnya itu identifikasi kawasan wisata Talau Pau. Ini merupakan kawasan yang menjadi tujuan kunjungan wisata yang berada baik di Kecamatan Pariaman Tengah karena memiliki daya tarik wisata yang ada. Talau Pau adalah sebuah telaga yang letaknya berdampingan dengan pantai, dan ini salah satu keunikan dari Talau Pau Kota Pariaman ini. Pengunjung merasakan suasana telaga dan pantai secara bersamaan. Selanjutnya, identifikasi sarana dan prasarana. Yang pertama, tempat ibadah. Wisata Talau ini terdapat sarana peribadatan yang dimana masih tahap pembangunan, dan sarana ini belum bisa dipergunakan khususnya wisata muslim yang berkunjung ke Talau Pau. Yang kedua itu kamar mandi, di mana terdapat sarana toilet yang terdapat di kawasan Talau Pau yang sudah tersedia dengan baik dan memadai. Yang ketiga itu gazebo. Untuk wisata Talau Pau ini terdapat gazebo yang digunakan untuk wisatawan untuk tempat beristirahat. Selanjutnya itu warung. Pada kawasan wisata Talau Pau ini sudah tersedia sarana warung dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki rumah makan agar pengunjung bisa memesan atau memilih minuman ataupun makanan di sana. Selanjutnya tempat parkir. Tempat parkir di kawasan Talau ini sangat memadai dikarenakan akses jalan di Talau Pau ini dekat tempat lahan parkir yang luas sehingga menampung kendaraan yang cukup banyak. Selanjutnya itu prasarana jalan. Akses jalan untuk menuju kawasan Talau Pau ini sudah tersedia, namun memiliki kondisi yang baik, yaitu dengan kekerasan beton dan berbatuan yang memiliki lebar 4 meter dari jalan utama. Dan prasarana jalan di kawasan Talau Pau ini memiliki sebagian ada pergerasan tanah. Selanjutnya tempat sampah. Tempat sampah di kawasan Talau ini sudah tersedia beberapa tempat sampah terletak di beberapa tempat yang dapat menampung sampah pengunjung wisatawan. Selanjutnya itu analisis kondisi daya tarik.
Analisis kondisi existing yang berdasarkan hasil survei saya di Talo Kecamatan Perempatan ini menggunakan metode observasi dengan analisis 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Mengenai unsur 3A, atraksi yang dimaksud adalah atraksi sebagai daya tarik utama, amenitas sebagai fasilitas pendukung, dan aksesibilitas diartikan sebagai akses wisatawan yang hendak berkunjung sebuah destinasi wisata. Yang pertama, atraksi. Analisis kondisi existing atraksi di Talo ini memiliki dua variabel, yaitu indah dan menarik. Yang pertama, variabel indah dengan kriterianya yaitu keindahan objek wisata yang meliputi pantai dan telaga, ketersediaan lahan untuk rekreasi, bersantai, bermain, dan berolahraga. Dengan kondisi existingnya, wisata bawah ini dapat dilihat dengan pemandangan alam yang sangat enak dilihat. Talo bawah ini memiliki tersendiri, terdapatnya danau kecil atau telaga yang juga punya air mancur. Telaga ini letaknya berdampingan dengan pantai, dan ini adalah satu keunikan dari Talo bawah Kota Priangan ini. Untuk penilaiannya itu sesuai, karena di Talo bawah ini memiliki pemandangan yang pesona seperti melihat pemandangan pantai dan juga melihat danau kecil atau telaga yang juga punya air mancur. Di Talo bawah ini membuat view di Talo bawah semakin pesona dan dapat dijadikan sebagai spot foto bagi para pengunjung. Yang kedua itu variabel menarik. Tidak ada adanya tempat lain sehingga menunjuk khasnya suatu tempat atau wisata. Dengan kondisi sistemnya, dari Talo bawah ini terdapat telaga dan tanaman beraneka ragam warna dan jenis berbeda. Dengan penilaian sesuai, sebab Talo bawah ini terdapat telaga yang juga adanya air mancur dan tanaman yang berbagai jenis membuat mata pengunjung bermain dan senang untuk berfoto di Talo bawah. Yang kedua adalah amenitas. Analisis amenitas di objek wisata Talo bawah ini memiliki variabel. Yang pertama, variabel sarana dan prasarana yang memiliki kriteria sarana air bersih, sarana ibadah, listrik, telekomunikasi, tempat parkir, rumah makan, penginapan atau tinggal, dan persembahan. Kriteria sarana air bersih memiliki kondisi existing sarana air bersih yang lancar, tapi belum adanya tersusun arah jaringan pipa air bersih dan bersumber dari PDAM. Dengan kesesuaian sudah adanya pendistribusian secara khusus untuk Talo bawah. Kriteria sarana ibadah yang kondisi sistemnya masih belum bisa digunakan untuk beribadah karena masih dalam tahap pembangunan. Kesesuaiannya itu kurang sesuai karena belum ada khusus untuk peribadatan yang bisa menampung pengunjung, baik itu menginap maupun tidak menginap. Kriteria listrik yaitu sudah adanya jaringan listrik yang masuk di Talo bawah agar dapat dimanfaatkan oleh pengunjung di Talo bawah. Yang kesesuaian yang sangat sesuai karena dalam objek wisata harus adanya sumber listrik untuk dapat menerangi kawasan wisata Talo bawah. Kriteria telekomunikasi dengan kondisi existingnya yaitu telekomunikasi ini juga dapat di kawasan Talo bawah, dan jaringan di Talo bawah ini sangat terjangkau. Yang kesesuaiannya sudah sesuai. Yang kriteria tempat parkir yaitu kondisi sistemnya tempat parkir di Talo bawah ini sangat memadai karena jalannya pun bisa dilalui oleh mobil dan motor. Kesesuaiannya sudah sesuai karena Talo bawah ini sudah menyediakan lahan parkir yang luas. Kriteria selanjutnya itu rumah makan. Terdapatnya rumah makan di kawasan Talo bawah ini bisa dinikmati oleh beberapa pengunjung. Yang kesesuaiannya sudah sesuai karena di Talo bawah ini sudah tersedianya beberapa tempat rumah makan di kawasan Talo bawah. Kriteria selanjutnya itu penginapan atau villa yang kondisi sistemnya penginapan di Talo bawah ini belum adanya
penginapan di kawasan Talaupau, sehingga pengunjung tidak bisa menginap di kawasan Talaupau. Kesesuaiannya tidak sesuai karena belum adanya villa di kawasan objek wisata di Talaupau ini. Dan persampahan, karena kondisi sistemnya di Talaupau ini sudah terdapat beberapa tempat sampah. Kesesuaiannya sudah sesuai karena sudah tersedia tempat sampah sehingga pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas ini bisa diartikan berbagai hal yang berkaitan dengan akses wisatawan yang hendak berkunjung di sebuah destinasi wisata. Analisis aksesibilitas objek wisata Talaupau ini tiga jarak objek wisata dan kendaraan. Jarak objek wisata dengan kondisi sistem terdapat jalan memadai dan kondisi kekerasan beton sehingga mudah dilalui oleh pengunjung yang hendak ke kawasan Talaupau. Yang kesesuaiannya cukup sesuai karena akses sebagian jalan menggunakan beton dan tanah sehingga cukup untuk memulai untuk menuju ke Talaupau. Dan kriteria kendaraan, kondisi sistemnya, kebanyakan kendaraan yang datang di sini menggunakan mobil dan motor yang bisa dilalui untuk menuju wisata Talaupau. Dan kesesuaiannya sama sesuai karena kendaraan ini bisa dilalui untuk akses mobil dan motor. Selanjutnya itu analisis potensi dan masalah. Variabel atraksi memiliki variabel atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Pertama, atraksi dengan kriteria indah dan menarik. Potensinya pemandangan alam yang mempesona yang dapat dilihat. Wisata telaga yang ada di Talaupau ini menjadikan tempat bermain bagi para pengunjung seperti perung kayu serta air mancur yang terdapat di telaga yang menarik perhatian pengunjung serta tanaman beragam jenis. Masalahnya kurangnya tambahan atraksi untuk para pengunjung seperti ayunan atau tempat yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung, dan adanya jembatan telaga sebagian tidak layak dilalui oleh pengunjung. Untuk arah pengembangannya, sebaiknya area di tepi pantai yang ada di Talaupau ini seperti motor TV yang bisa dijadikan tempat bermain bagi para pengunjung, ditambah karena banyaknya lahan yang tersedia supaya pengunjung tertarik ke Talaupau. Untuk variabel amenitas yang memiliki kriteria sarana air bersih, sarana ibadah, listrik, tilang bersih, tempat parkir, rumah makan, dan persampahan. Untuk sarana air bersih, potensinya sumber air bersih yang digunakan di Talaupau ini yang itu bersumber dari pipa PDAM. Untuk masalah atau arah pengembangannya sudah cukup untuk tidak bisa dijadikan untuk arah pengembangan. Untuk sarana ibadah yaitu potensinya sudah tersedia tempat ibadah. Masalahnya belum bisa digunakan untuk beribadah karena masih dalam tahap pembangunan. Arah pengembangannya itu sebaiknya sarana ibadah ini lebih diperhatikan agar pengunjung merasa nyaman. Untuk kriteria listrik, potensinya sudah ada jaringan listrik di Talaupau agar dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung di Talaupau. Untuk masalah dan arah pengembangannya sudah cukup karena jaringan listrik di Talaupau ini sudah sesuai untuk para pengunjung dan sudah dimanfaatkan oleh para pengunjung di kawasan Talaupau. Telekomunikasi untuk potensinya itu juga terdapat di kawasan Talaupau ini. Telekomunikasinya sudah terjangkau. Untuk masalahnya atau arah pengembangannya sudah cukup dan sangat sesuai karena telekomunikasi yang ada di Talaupau ini sudah sangat terjangkau. Sehingga
tempat parkir. Potensinya sudah tersedianya lahan parkir yang sudah cukup luas. Itu arah pengembangannya agar lebih mengatur dan mengelompok antara tempat parkir dan mobil, tempat parkir untuk mobil dan motor. Kriteria rumah makan. Potensinya sudah tersedia beberapa rumah makan dan gedung di kawasan Taropao. Dan persampahan potensinya sudah tersedia tempat sampah atau tong sampah yang sudah memadai. Masalahnya hanya tersedia beberapa tong sampah. Itu arah pengembangannya, sebenarnya tempat sampah lebih dibanyakan sehingga pengguna tidak susah payah untuk membuang sampah. Untuk parameter yang ketiga itu aksesibilitas. Kriterianya jalan dan kendaraan menuju objek wisata. Potensinya jalan bisa dilalui oleh mobil dan motor dengan kekerasan beton dan tanah. Kekerasan yang ada di jalan menuju Taropao ini sebagian masih menggunakan tanah. Untuk arah pengembangannya, sebaiknya jalan di kawasan Taropao ini diberikan pembasan beton sehingga pengunjung dengan nyaman dan aman. Selanjutnya itu pengembangan konsep dan rencana. Untuk rencana pengembangannya, yang pertama atraksi wisata. Berdasarkan survei di lapangan di Taropao ini, maka perlu adanya rencana pengembangan khusus daya tarik wisata yang akan diadakan oleh pada objek wisata Taropao. Di antaranya itu arena main anak-anak. Ini tujuannya untuk mendukung atraksi yang ditujukan kepada anak-anak sehingga anak-anak yang datang di Taropao ini menjadi betah di wisata Taropao. Seperti kerusakan rumah badan dan ayunan lebih banyak lagi. Dan juga realita TV pantai Taropao ini tambahkan lagi seperti motor TV sehingga bisa dijadikan sebagai tempat bermain untuk para pengunjung dan tempat pemancingan sebagai daya tarik wisatawan yang hobi memancing sehingga menambah minat wisatawan yang datang di Taropao, sehingga menambah nilai alami yang ada di kawasan Taropao. Selanjutnya itu akomodasi. Di kawasan Taropao ini terdapat akomodasi yang kurang memadai seperti penginapan atau villa. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak adanya fasilitas seperti tempat penginapan villa karena belum adanya villa yang ditempati oleh pengunjung. Atau penginapan yang ditempati oleh pengunjung yang ingin menginap. Selanjutnya aktivitas jalan yang berdasarkan pengamatan. Sebagian besar jalan menuju objek wisata Taropao ini dapat dilalui oleh kendaraan pribadi baik motor atau mobil. Namun kondisi jalan dapat dikatakan baik karena perkerasan jalan sudah menggunakan beton menuju kawasan wisata bawah, sehingga perlu perbaikan jalan agar dapat meningkatkan aksesibilitas wisata yang mengunjung di wisata Taropao. Sekian dari hasil dari video saya. Kalau ada kata dan kekurangan